langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di penjuru dunia maupun penjuru Indonesia. Dalam konten ini saya akan menjelaskan sebuah tafsir dari berbagai para ahli mengenai penafsiran Quran surah Luqman ayat 20-25 yang ditafsirkan oleh 3 sumber para ahli, yaitu dalam kitab tafsir Jalalain, yang kedua dari Ibnu Katsir, yang ketiga dari Kemendag Indonesia. Kemendag adalah Kementerian Agama. Nah, sebelum ke videonya, lebih baiknya lah kalian like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Kita harus saling berbagi gitu kan ilmu. Dalam konten ini merupakan tugas mata kuliah terjemah Quran bentar ya. A few moments later. Oh iya, ini merupakan tugas terjemah atau terjemah yang dihampurkan oleh Bapak Dr. Haji Aam Abdul Salam dan juga Bapak Dr. Cucu Surahman. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم
مضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Nah, sekarang mungkin langsung masuk ke intinya. Ini tafsir Quran surat Luqman ayat 20 sampai 25. Kita harus lihat sebabun nuzul dari Quran surat Luqman ayat 20 sampai 25 ini. Apa sih itu sebabun nuzul? Sebabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya suatu ayat Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau seberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul ini memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsiran dari ayat yang akan ditafsirkan dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu mufasir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul ini suatu ayat yang dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Jadi garis besarnya adalah asbabun nuzul itu adalah sebuah perantara ya, sebuah perantara yang memudahkan mufasir dalam menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Dan asbabun nuzul ini sering diidentikan dengan sebab akibat itu diturunkannya ayat itu. Langsung next aja. Penafsiran Quran surat Luqman ayat 20 sampai 25 menurut para ahli. Di sini saya mengambil tiga penafsiran gitu. Yang pertama dari tafsir Jalalain, yang kedua dari Ibnu Katsir, yang ketiga dari Kemenag. Di sini dapat dilihat tadi yang tadi saya bacakan di pertengahan awal sampai pertengahan video ini yang membacakan surat Luqman ayat 20. Bisa lihat saja di videonya. Untuk Quran surat Luqman ayat 20 saya mengambil namanya itu tafsiran dari Kemenag. Nah, di sini dapat dilihat bahwa penafsiran yang dapat ditafsirkan oleh Kemenag mengenai Quran surat Luqman ayat 20 itu yang berarti titik berat nasihat-nasihat yang Luqman berikan kepada anaknya adalah larangan berbuat. Melalui ayat ini Allah mengecam mereka yang berlaku syirik, padahal di depan matanya terhampar bukti-bukti kesayangannya. Tidakkah kamu memperhatikan dengan seksama bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk kepentinganmu dan memenuhi kebutuhanmu. Ia juga menyempurnakan nikmatnya untukmu yang bersifat lahir seperti harta dan jabatan, dan yang bersifat batin seperti ilmu, kesehatan, dan keimanan. Akan tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang risalah Nabi Muhammad, syariat, dan kesan Allah Subhanahu wa taala dengan bantahan tanpa dasar ilmu atau petunjuk yang benar dan tanpa kitab yang memberi penerangan dan bimbingan menuju kebenaran. Nah, kita dapat dilihat ya mundur ke belakang. Ayat 20 ini artinya itu adalah, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah SWT telah menundukkan
untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah keesaan Allah tanpa ilmu, pengetahuan dan petunjuk, dan tanpa kitab memberi penerangan. Jadi intinya itu adalah dari tafsir ini tuh menitik beratkan nasihat Luqman yang diberikan kepada anaknya gitu, agar melarang perbuatan anaknya. Jadi pada intinya itu adalah syukuri apa yang Allah berikan. Sekarang masuk ke Quran surat Luqman ayat 1. Nah, ini dapat dilihat ayatnya, dan artinya itu adalah, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami yang mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala neraka. Di sini saya mengambil penafsiran dari Ibnu Katsir ya mengenai Quran surah Luqman ayat 21. Dikatakan bahwa, dan apabila dikatakan kepada mereka, di sini maksudnya itu adalah dikatakan kepada mereka yang membantah tentang keesaan Allah. Artinya ikutilah apa yang diturunkan Allah. Di sini maksudnya dulu kepada Rasulnya ya, berupa syariat yang disucikan. Langsung mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Itu tidak ada alasan bagi mereka melainkan hanya mengikuti jejak bapak-bapak mereka yang terdahulu. Dalam ayat lain juga Allah SWT berfirman tentang menjawab perkataan mereka. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 70. Hai orang-orang yang beralasan mengikuti perbuatan nenek moyang, apakah kalian tetap mengikuti mereka juga sekalipun mereka berada di jalan yang sesat? Lalu kalian menjadi generasi penerus mereka dalam kesesatan itu. Karena itulah disebutkan dalam surah ini melalui firman selanjutnya, dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala alias neraka. Next. Nah, di sini ayat 22 yang artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Di sini saya mengambil dari tafsir lain. Dikatakan di dalam tafsir tersebut, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mau menaatinya, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang kebaikan itu mengesahkan Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh, yang kokoh, yakni bagian dari tali yang paling kuat sehingga tidak dikhawatirkan akan putus. Jadi penyerahan diri yang dilakukan oleh hamba yang mengesahkan Allah itu seperti diibaratkan yang berpegang kepada buah tali yang kokoh. Jadi tidak akan tali tersebut akan putus gitu. Dengan iman yang kuat, seorang hamba yang beriman kepada Allah tidak dapat dikhawatirkan akan putus. Lanjut, dan hanya kepada Allah lah sudah segala urusan. Maksudnya segala urusan itu akan kembali kepadanya. Jadi orang beriman itu kalau apabila ada masalah, pasti hamba tersebut mensyukuri urusan itu yang merupakan cobaan bagi hamba tersebut, karena hamba tersebut itu mengetahui bahwa cobaan ini diberikan dari Allah gitu, supaya kita sabar dan kita mendapatkan ridho Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Lanjut,
Quran surat Luqman ayat 23. Artinya, dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menjadikanmu, hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Di sini saya mengambil penafsiran dari Sombong amat. dari Ibnu Katsir. Dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menjadikanmu. Maksudnya itu adalah janganlah kamu bersedih hati. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad ya. Hai Muhammad, atas kekafiran mereka kepada Allah dan juga kepada apa yang kamu sampaikan kepada mereka, karena sesungguhnya takdir Allah pasti akan dilaksanakan terhadap mereka. Dan melanjutkan ayat barusan, hanya kepada Allah lah mereka kembali, lalu kami akan memberitakan kepada mereka semua yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini itu adalah yakni Allah akan membalas semua amalan perbuatan mereka itu. Lanjut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maksudnya itu dalam ayat tersebut tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Jadi pada intinya itu adalah janganlah bersedih hati. Di sini itu merujuk kepada Nabi Muhammad ya, karena kan Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir yang menyampaikan risalah dari ayat Al-Quran yang diberikan oleh Allah. Sering berdakwah gitu ya, tapi tentu saja di dalam dakwahnya itu terdapat orang yang membantah dan tafsir dari risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dan pada intinya itu adalah jangan bersedih hati atas kekafiran mereka, karena takdir Allah itu pasti gitu, tidak akan melenceng. Dan apabila mereka kembali atau mereka sudah terbuka gitu ya, sudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka mereka akan kembali dan Allah akan membalas semua amalan perbuatan mereka, karena Allah itu Maha mengetahui hambanya, isi hati hambanya. Jadi apapun yang ingin manusia mungkin ya tidak mengetahui apa yang ada di hati lawannya, lawan bicaranya gitu, tapi Allah itu Maha mengetahui segala isi hati. Jadi apapun bentuknya juga tiada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, karena Allah Maha mengetahui segala isi hati. Next ke ayat Luqman ayat ke-24. Nah, sini artinya itu kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Saya mengambil dari Kemenag ya. Kemenag menafsirkan ayat 24 itu ini: semua akan mendapat balasan setimpal, karena itulah kami membiarkan mereka bersenang-senang di dunia yang hanya sebentar dan serba terbatas. Kemudian apabila masa yang telah kami tentukan tiba, kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Jadi semua itu pasti ada balasannya ya. Kita berbuat di dunia pasti akan dibalas di akhirat. Jadi jangan bersenang-senang dahulu gitu, bersenang-senang berpoya-poya. Di dunia itu kita hanya persinggahan kita menuju akhirat, dan di dunia itu terbatas. Itu kan mempunyai nafsu. Nah, apabila kita ingin memiliki ini tercapai, tapi kita belum memuaskan hati kita, tapi di akhirat, di surga, balasan dari Allah kepada orang-orang yang telah berbuat baik di dunia, yang beriman, mereka akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat besar, tiada tara. Karena apabila kita berbuat dosa gitu, feedback di akhirnya juga mendapatkan azab yang keras. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari azab yang keras. Amin. Langsung ayat terakhir Quran surah Luqman ayat 25. Di sini artinya,
Dan sesungguhnya kami tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, di sini saya mengambil tafsiran dari Kemenag ya, yang menafsirkan ayat 25 itu, kesadaran manusia, bahkan orang musyrik tentang eksistensi Tuhan sesungguhnya merupakan fitrah sehingga tidak bisa dihilangkan. Dan sebagai buktinya, sungguh jika engkau wahai Nabi Muhammad SAW tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka mengakui dan akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, sangat mengherankan bagaimana mereka tetap menyembah selain Allah. Jika demikian, katakanlah wahai Nabi Muhammad, segala puji bagi Allah, bahwa mereka mengakui eksistensi Allah yang memang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui dan menyadari kesesatannya dalam menyekutukan Allah. Nah, jadi di tafsiran yang dikatakan oleh Kemenag, menurut perspektif saya, jadi kesadaran manusia, bahkan orang musyrik itu kan Islam, tapi musyrik menyekutukan Allah. Orang musyrik itu pasti akan menjawab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan itu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang diherankan bagaimana mereka tetap menyembah selain Allah gitu. Jika demikian, kalau begitu orang musyrik itu kan pasti menjawab dan mengakui gitu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti jawabannya itu. Tapi yang mengherankan itu bagaimana mereka tetap menyembah selain Allah, dan di sisi lain juga mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Di sini tuh terdapat keheranan. Tapi di sini juga dijelaskan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, segala puji bagi Allah, bahwa mereka mengakui eksistensi Allah yang memang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Tetapi ya kebanyakan ya mereka tidak mengetahui gitu, tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah jalan yang sesat gitu dan menyekutukan Allah. Semoga kita selalu didampingi oleh Allah di jalannya yang lurus. Amin. Nah, jadi gitulah ilmu yang bisa Adil sampaikan kepada teman-teman. Selebihnya, apabila dirasa ilmu ini bermanfaat bagi kalian, share link ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya semangat untuk membuat konten ke depannya. Ya udah yuk. Saya tutup video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman kalian agar amal jariah telah kita laksanakan. Cakep. Pow! Saya adalah pengacara pertama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.